Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 2017 dari Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan membuat video tentang apa itu jurusan Ilmu Komunikasi dan mengapa kita harus mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini video ini adalah video tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Sebelum kita lanjut, sebelum kita membahas tentang apa sih itu komunikasi, pembahasan pertama, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Sebelum kita lanjut, apa sih itu jurusan ilmu komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan sehingga menimbulkan efek. Jadi, maksudnya dari penjelasan tersebut yakni sesuatu yang kita komunikasikan, sesuatu yang kita sampaikan itu harus ada pesannya gitu. Harus ada pesannya. Jadi apa yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada mereka, yaitu komunikan yang bisa, sehingga efeknya itu mereka bisa mengerti apa yang kita maksudkan gitu loh. Terus lanjut, komunikasi juga itu banyak orang bilang bahwa komunikasi itu tentang hanya sebuah belajar tentang cara ngomong depan umum apapun itu gitu, tapi sebenarnya itu salah gitu loh. Dan kebanyakan juga ke belakang bagusnya kita buat video seperti ini, soalnya ke belakang yang saya dengar dari apa yang mereka katakan bahwa komunikasi itu yang tentang komputer ya, komunikasi itu tentang buat komputer, bongkar komputer. Jadi seakan-akan bahwa komunikasi itu tentang teknologi informasi, yaitu TKJ gitu loh, atau bisa kita bilang TIK, TIK. Tapi sebenarnya komunikasi itu bukan TIK gitu loh. Komunikasi itu mengajarkan kita ada 4 hal yang menurut saya dalam komunikasi yang kita bisa ambil gitu loh. Jadi yang pertama dalam komunikasi itu yaitu ada yang namanya fotografi, dunia fotografi. Yang kedua ada sinematografi. Sinematografi itu seperti kita buat vlog, kita buat film gitu loh. Fotografi itu foto-foto. Yang ketiga itu ada public speaking. Public speaking itulah public speaking yang dimana kita diajar untuk berbicara di depan umum gitu loh. Entah kamu jadi MC, jadi penyiar radio, news anchor. Jadi public speaking itu gitu loh. Terus keempat ada desain grafis. Desain grafis seperti kalian bisa mendesain-desain tentang iklan atau blog-blog yang mungkin menyangkut dengan apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Jadi komunikasi bukan sekedar hanya tentang kalian bicara-bicara atau apa. Kemudian mengacu dari pengertian komunikasi pertama, semua yang kita lakukan itu yakni ada maksud dan pesannya. Jangan asal buat gitu loh. Makanya kenapa komunikasi makanya kenapa uniknya kita ngambil jurusan itu ya, karena itu jangan asal yang dulunya kita nggak tahu gitu. Sekarang kita tahu ternyata, oh jangan asal jepret kalau fotografi, terus desain grafis jangan asal desain, terus public speaking jangan asal ngomong, terus apa namanya sinematografi jangan asal buat film tanpa ada pesannya gitu. Jadi contohnya kayak ambil masing-masing contoh ya, yang menurut saya kenapa harus kita pelajari tentang komunikasi. Yaitu yang pertama, kalau kita masuk dunia fotografi, kalian bisa lihat beberapa angle yang diambil, beberapa foto yang diambil itu sebenarnya kalau kita pahami bukan tentang keindahan doang gitu yang di dalamnya. Pasti ada pesan yang tersirat yang disampaikan dari si fotografer gitu loh. Ada pesan yang ingin dia sampaikan, yang sehingga apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lihat itu bukan hanya sekedar keindahan, tapi pesan apa sih yang mereka ingin tunjukkan kepada bahwa ini pesannya sebagaimana gitu loh. Terus ada yang namanya desain grafis. Desain grafis bukan cuma sekedar desain. Desain grafis itu kayak kami juga diajarkan tentang komunikasi pemasaran kan. Jadi menyangkut tentang pembuatan iklan, pembuatan apa itu, kalau kalian disuruh buat dari perusahaan, itu buatlah desain yang semenarik mungkin. Jangan, contohnya gini, kalian disuruh perusahaan buat desain
desainnya itu desain yang bisa dibilang yang khusus orang dewasa, dan maksudnya penarikannya itu tentang ibu-ibu atau bapak-bapak gitu loh, tentang desain-desain seperti. Tapi kalian buat desain desainnya, model gambarnya, model warnanya itu desainnya anak-anak, jadi nggak masuk akal. Jadi dalam komunikasi itu kita diajarkan bagaimana kita harus membuat desain yang sesuai dengan umur gitu. Kemudian ada sinematografi, pembuatan film. Nah, pembuatan film pun juga jangan asal buat film. Contohnya kalau kita asal buat film, nanti filmnya yang umur 18 ke atas, malah kita tontonkan kayak umur yang di bawah gitu. Jadi kalau di film kalian biasa mungkin di sudut bawah TV atau di atas sudut kanan TV itu ada tulis 18 plus atau RBO gitu, remaja atau bimbing orang tua. Jadi itu semua kalau kita buat film itu jangan asal buat gitu loh. Sama hal. Terus lanjut ke public speaking pun juga sama. Jangan kita asal ngomong tanpa kita verifikasi jangan asal ngomong tanpa kita memverifikasi atau mengcross check terlebih dahulu apakah apa yang kita sampaikan itu sudah betul atau tidak. Jadi jangan membual gitu loh. Jadi itu namanya kayak membual gitu. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus ada bukti dan sudah pasti, jangan hanya di kabar-kabar orang gitu. Jadi kalau kalian mengajar komunikasi, kalau untuk saya itu yang harus kalian dapatkan dari 4 itu. Dalam komunikasi ada 4 itu. Jadi 4 itu kalian harus kuasai tentang pengertian awal gitu. Bagaimana kalian harus menyampaikan pesan itu sehingga pesan itu dapat dicerna dari komunikan dan memberikan timbal balik gitu loh. Kemudian kenapa sih harus kita mengambil jurusan ilmu komunikasi? Kenapa harus dijadikan pilihan? Ya itu tadi gitu loh. Kalau kalian tidak mempelajari tentang ilmu komunikasi, kalian mungkin komunikasi itu bisa dibilang jurusan yang lumayan banyak kerjanya di luar gitu. Pada pertama kalian bisa masuk di perusahaan, entah itu perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah. Kalian bisa masuk di situ menjadi PR atau multimedianya. Itu kalian bisa masuk semua di situ. Jadi terus komunikasi itu kalian bisa, kalau kalian belajar komunikasi itu, kenapa harus belajar komunikasi itu? Seandainya saya tidak belajar menurut saya, seandainya dulu saya tidak belajar tentang komunikasi, mungkin saya tidak akan tahu apa bedanya hoax dan tidak. Gitu. Jadi kita komunikasi itu ya untuk meng-cross check dulu. Jadi apa yang kalian lihat yang dulunya mungkin, kalau untuk bagian desain grafis ya, kalau untuk saya kan desain grafis, jadi kalau untuk bagian desain grafis itu yang dulunya kalian desain yang bisa dibilang wah ini desainnya mudah dibuat nih, wah gampang 8 menit 5 menit jadi. Tapi setelah kalian belajar ilmu komunikasi dan kalian merasakan itu, mungkin yang kalian lihat mungkin tidak seperti yang kalian pikirkan gitu loh. Sebelum kalian belajar, kayak orang awam bilang wah itu berapa menit doang, ternyata dan orang awam juga bilang biasa oh nggak ada artinya, kayak cuman menit keindahan. Tapi setelah kalian belajar komunikasi, kalian pasti paham apa sih yang si pembuat buat karya yang memang benar-benar sesuai dengan dengan isi pesannya gitu. Kalau kalian belajar komunikasi, pasti yang kalian nonton film mungkin yang kalian lihat itu bukan keindahan filmnya tapi shoot-shootnya kalau untuk bagian sinematografi. Jadi menurut saya sih sangat di era sekarang ini, di era 4.0 ini, di era dimana teknologi semua itu dimanfaatkan, jadi saya bilang komunikasi adalah jurusan yang paling sangat dibutuhkan untuk era sekarang ini gitu loh. Entah itu di bagian swasta ataupun di pemerintahan, kayaknya itu sangat dibutuhkan gitu. Karena sekarang banyak kerja yang bisa dibilang menggunakan sosial media dan itu. Jadi cara penarikan kalian di sosial media itu ya bagaimana gitu. Jangan asal buat jangan sampai yang kalian buat itu nggak ada indah-indahnya gitu. Jadi komunikasi kalian diajarkan seperti itu, bagaimana cara komunikasi pemasarannya, komunikasi psikologinya. Jadi kalian menghadapi klien-klien itu ya aman gitu. Jadi kalian punya cara mengontrol emosinya, kayak gimana kalau kalian belajar komunikasi psikologi gitu loh. Jadi psikologi komunikasi gitu. Jadi kalian jangan asal ngomong dan lawan kalian yang mungkin bisa dibilang agak tinggi ya emosinya, saat kalian menyampaikan sesuatu itu ya
kalian bisa mengontrol gitu. Ya itu sih yang dapat saya sampaikan yang menurut pengalaman saya juga gitu. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya rekam lewat HP, soalnya alat untuk merekam tuh bisa dibilang tidak memadai, dan kita juga nggak bisa ketemu sama teman karena lagi lagi ya bencana sedikit gitu loh, bencana apa, coronavirus. Jadi untuk kualitas videonya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.